Jemaat Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh syukur presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu yang ke-21 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus, dan saat ini kita menggunakan tata ibadah perjamuan kudus dari Gereja Kristen Oikumene di Indonesia atau GKO dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman Tuhan pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Ivon de Taroreh Ropati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui karya Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Nats pembimbing bagi kita hari ini dari Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Terpujilah Allah
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah saat ini. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sifat-sifat daging kita, dan jadilah seperti bayi mungil yang ingin air susu yang murni. Tanggalkanlah semua yang jahat dan ubahlah hidup kita, karena Yesus yang dapat tolong kita menjadi manusia yang baru. Tinggallah di dalam Tuhan, bahagiakan besertamu, jadilah manusia yang baru. Yesus kan menolongmu selalu.
Jemaat, marilah kita berdoa mohon pimpinan dan bimbingan Roh-Nya yang kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini kami masih diberi kesempatan untuk berdoa, memuji-muji nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Bapa, urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu di tempat ini, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Sekalipun kami dibatasi oleh ruang, waktu dan jarak, tetapi kuasa kebenaran firman-Mu dapat menembus sampai ke ujung-ujung dunia. Berfirmanlah kepada kami semua, sebab setiap kami sudah sedia untuk mendengarnya. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Ibrani 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Ibrani 11 ayat 1 hingga yang ke-7 yang menyatakan, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus yang ada di tempat ini, di rumah, dimanapun kita berada, Shalom. Tema kita hari ini yaitu hidup beriman yang berkenan kepada Tuhan. Sebelumnya saya ingin bercerita suatu pengalaman di mana pada suatu hari ada seorang akrobatik yang terkenal ingin menampilkan satu atraksi yang rasa-rasanya mustahil, tidak mungkin dilakukan. Yaitu dia ingin menyeberangi sungai Niagara yang terbesar, yang tertinggi di dunia hanya dengan seutas tali. Nah, setelah ia melakukan persiapan-persiapan yang matang, maka hari yang ditentukan itu pun tiba. Pertunjukan itu disaksikan oleh begitu banyak wisatawan dan diabadikan oleh para kameramen. Sebelum ia menyeberangi sungai Niagara tersebut, dia bertanya kepada semua yang menyaksikan itu, apakah saudara-saudara percaya bahwa saya sanggup menyeberangi air sungai Niagara ini dengan membawa besi sepanjang yang seberat 50 kilogram, dan semua penonton serempak menjawab, kami percaya, sambil bertepuk tangan. Nah, ternyata memang ia bisa melewati air terjun tersebut dengan selamat. Ketika dia mau kembali ke sisi yang lain, dia bertanya lagi, tadi saya telah berhasil melewati sungai Niagara ini di atas utas tali dengan membawa besi seberat 50 kilogram. Sekarang adakah di antara kalian yang beratnya 50 kilogram yang bersedia saya gendong untuk menyeberangi air terjun Niagara tersebut? Saudara, apa yang terjadi? Ternyata semua orang terdiam dan membisu. Ia kemudian menawarkan dan menurunkan beratnya. Oke, kalau tidak, yang beratnya 40 kilo. Itu pun ternyata tidak ada yang berani. Lalu dia turunkan lagi. Kalau memang tidak ada 30 kilogram yang bersedia saya bawa menyeberangi air terjun Niagara yang dahsyat ini. Lagi-lagi semua terdiam dan membisu. Akhirnya ada seorang pemuda dari antara para penonton yang angkat tangan dan bersedia mengikuti sang akrobatik tersebut. Semua orang tua yang ada di sekitarnya mencoba menahan, mencegah pemuda ini, tetapi dia terus tetap maju dan kemudian pemuda itu bersedia menyeberang bersama dengan akrobatik tersebut dengan penuh ketegangan. Nah, seperti biasa ia berkata kepada para penonton, apakah saudara-saudara percaya bahwa saya sanggup menyeberangi air sungai Niagara yang dahsyat ini dengan membawa anak muda ini bisa sampai dengan selamat ke seberang? Kali ini tidak semua, ada yang ragu-ragu, tapi ada yang juga mengatakan kami percaya sambil bertepuk tangan. Nah, setelah menanti dengan penuh ketegangan, akhirnya sang akrobatik tersebut bisa menyeberangi sungai Niagara yang dahsyat tersebut dengan selamat. Semua penonton berdecak kagum dan bertepuk tangan dengan riuh rendah. Kemudian setelah melewati itu, mereka mewawancarai pemuda tersebut. Anda kok berani ya? Anda berani sekali. Apa yang mendorong Anda bersedia melakukannya? Dengan tenang, pemuda tersebut menjawab, iya dong, saya percaya. Sedangkan dengan 50 kilo saja, sang akrobatik bisa melakukannya. Apalagi hanya seberat saya 30 kilo. Yang penting harus percaya bahwa ia pasti bisa membawa kita sampai ke seberang dengan selamat. Apalagi yang menarik dia katakan, apalagi saya kan anaknya. Tidak mungkin ayah saya akan mencelakakan saya. Karena itu saya percaya. Pemuda itu tidak saja pemberani dan percaya, terutama berani bertindak dan mengambil resiko untuk mengikuti sang akrobatik tersebut. Nah, saudara,
Dalam hidup ini banyak orang hanya berhenti pada kata-kata percaya saja. Tetapi tidak berani bertindak, tidak berani mengambil resiko, bahkan tidak mau membayar harga. Iman Kristen bukanlah iman percaya seperti itu. Itulah sebabnya Yakobus pernah berkata di dalam Yakobus 2 ayat 17, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Apa artinya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati? Artinya kita mungkin memang masih hidup, kita masih terus beraktivitas. Walaupun kita masih melakukan banyak hal, tetapi pada dasarnya kita itu sudah mati, kata Yakobus. Yaitu mati secara rohani, stuck, berhenti. Ya begitu-begitu saja sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Nah saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, renungan kita hari ini di Ibrani 11, khususnya di Fatsal 11, seluruh ayat, maka di situ menampilkan ada begitu banyak ya bagaimana pengalaman iman dan saksi-saksi atau kesaksian iman dari tokoh-tokoh Alkitab. Dan secara khusus kita baca di ayat 1 sampai dengan 7 ini ada 3 tokoh Alkitab yang diangkat oleh penulis Ibrani, yaitu Habel, Henokh, dan Nuh. Nah karena itu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini yang pertama ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itu yang kita baca dari ayat 1 sampai dengan 3. Pertanyaannya adalah, apa arti iman percaya tersebut? Dan adakah bedanya antara kata iman dan percaya? Kedua-duanya sebenarnya sama saja. Keduanya sinonim dari segi kata dasar. Yang membedakannya, iman adalah kata benda atau noun. Sedangkan percaya adalah kata kerja atau verb. Kata benda iman ini selaras dengan kata benda bahasa Ibrani, emunah. Sedangkan kata kerja percaya selaras dengan kata kerja Ibrani, aman. Kata benda emunah berasal dari kata kerja aman. Iman bahasa Inggrisnya faith, sedangkan percaya yaitu belief. Jadi jelas bahwa iman dan percaya adalah dua kata yang berhubungan satu terhadap yang lain. Kalau di dalam Perjanjian Baru yang lebih banyak memakai bahasa Yunani, itu bahasa Yunaninya artinya pistis atau pisteus. Jadi di situ digunakan dalam Perjanjian Baru yang berarti percaya berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Sedangkan percaya menurut Kamus Bahasa Indonesia Besar adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar dan nyata. Menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur. Yakin benar bahwa dan memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu. Bahwa akan dapat memenuhi harapan-harapan tersebut. Nah, sekarang penulis Ibrani sendiri memberi dua petunjuk penting mengenai definisi iman tersebut. Yaitu iman adalah dasar, kita garis bawahi di situ ya. Dari apa? Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak
kita lihatnya. Jadi dikatakan bukti yang tidak kita lihat dan dasar dari yang kita harapkan. Iman merupakan dasar yang berkepastian. Sebab iman memampukan kita untuk berpegang pada pengharapan yang tidak kelihatan. Di mana harapan itu merupakan keyakinan kita akan janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, karena itu hal ini berhubungan dengan ayat 3 juga yang kita bacakan tadi, yaitu bahwa karena iman kita sebagai umat Allah mengerti, mengenal tentang kehendak Allah sebagai pencipta dunia. Iman kepada janji Allah merupakan harapan akan janji Allah atas kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, jadi pengertian iman di dalam kitab Ibrani ini sesungguhnya berbicara tentang dasar dari kepercayaan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu surat Ibrani ini dikirimkan kepada jemaat purba untuk menguatkan, untuk meneguhkan iman percaya mereka, di mana pada saat itu ada banyak ajaran palsu yang mencoba menyelusup masuk mempengaruhi kehidupan kekristenan pada waktu itu untuk supaya tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai Mesias yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Nah, karena itu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, penulis Ibrani ini ingin memberikan penguatan bahwa janji tentang Mesias itu sudah dinyatakan dari perjanjian lama sampai saat itu. Dan untuk itu di Fatsal 11 ini memberikan kesaksian iman tentang orang-orang yang dipakai Tuhan. Dalam konteks bacaan kita ayat 4 sampai dengan 7 di sini menampilkan 3 tokoh saksi-saksi iman. Ayatnya yang keempat katakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah mati. Bayangkan saja saudara. Jadi apa yang menyebabkan persembahan Habel ini diterima oleh Tuhan? Suatu kali seorang guru sekolah minggu ketika dia mendapatkan pertanyaan, kenapa kok persembahan Habel diterima sedangkan persembahan Kain kok tidak diterima? Guru itu mungkin ingin supaya lebih kreatif, dia menjawab begini, oh karena aroma daun yang dibakar itu, yang dibakar-bakar oleh Kain itu tidak enak. Tetapi aroma daging yang dibakar oleh Habel itu enak sekali. Bahkan kalau kita menciumnya rasanya kepingin makan lagi. Lalu guru itu melanjutkan, Tuhan suka dengan aroma yang menyenangkan hidungnya. Pertanyaannya, apakah penjelasan ini benar saudara? Tentu saja tidak tepat. Ibrani 11 ayat 4 jelas mengatakan bahwa persembahan Habel itu diterima karena iman. Habel mempersembahkan yang terbaik karena iman. Ia mempersembahkan yang sulung dari kambing dombanya. Ia memberikan yang terbaik karena iman. Dalam hal ini ukuran iman adalah bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan dari sisa-sisa apa yang kita belanjakan dalam hidup ini. Bukan soal banyak dan sedikitnya kita mempersembahkan, tapi soal bagaimana kita memberikannya dengan iman, dengan kesungguhan hati, dengan penyembahan, rasa syukur kepada Tuhan. Karena itu jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, memberi persembahan dapat juga dilihat sebagai ujian iman. Ya.
Apalagi di tengah-tengah masa-masa pandemi seperti ini, di mana orang merasa takut ya, dengan ekonominya, takut dengan kekurangannya, takut nanti bagaimana persediaannya karena dana yang terbatas, sehingga banyak orang Kristen di masa pandemi ini tidak punya kesadaran untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dengan mengatakan nanti aja deh kasih persepuluhan, nanti saja deh kasih persembahan. Tuhan memang tidak memerlukan persembahan-persembahan kita. Tetapi Tuhan katakan, ujilah apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap berkat bagimu. Itu dikatakan di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Kita lihat sama-sama di situ ya. Maleakhi 3 ayat 10 katakan gini. Bawalah persembahan, seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi itu janji Tuhan. Pemberian persembahan, persepuluhan atau apapun yang kita lakukan sebagai rasa syukur kita, persembahan sebagai ujian iman bagi kita, apakah kita percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Tadi saya katakan dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini, di mana banyak orang saat ini ketika ingin memberikan sesuatu, maka lebih mempertimbangkan faktor ekonomi, faktor ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Ada juga yang mempersembahkan persepuluhannya, ya di amplop dia tulis persembahan persepuluhan 10.000. Kan biasanya persembahan persepuluhan itu kan dari hasil di mana jerih payah kita yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Berarti gaji kita kalau 10% berapa? Gaji kita 100.000. Apa mungkin? Memang mungkin sih ada. Tapi yang tahu kan diri kita dan Tuhan sendiri. Nah karena itu Maleakhi 3 ayat 10 tadi katakan bahkan ujilah aku. Jadi Tuhan bilang uji aku Tuhan. Apakah aku Tuhan tidak akan membukakan bagimu tingkap berkat dan mencurahkan kepadamu sampai berkelimpahan. Di saat memberi hal ini sebenarnya juga berbicara tentang iman seperti Habel. Banyak orang Kristen ketika memberi persembahan bukan berdasarkan iman percayanya, tetapi hanya sekedarnya saja, secara ritual, liturgis saja. Sehingga acap kali kita hanya memperhitungkan tadi untung ruginya. Bukan karena kita mempertaruhkan iman percaya kita sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Itu yang di ayat 1 sampai dengan 3. Kemudian contoh teladan iman selanjutnya di ayat 4, ya, ayat 5, yaitu contoh teladan iman Henok. Ya, kalau kita baca di dalam Kejadian sebenarnya Henok di sini mendapatkan yang terbaik dari Allah karena imannya. Karena iman Henok terangkat ke surga supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah pengalaman Henok ini dikutip dari Kejadian 5 ayat 21 sampai dengan 24 dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah gak tanggung-tanggung. 300 tahun dia bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Kata hidup bergaul dengan Allah ini bahkan diulangi 2 kali. Ayat 22 dan 24 dari Kejadian 5 ini. Jadi beriman itu berarti harus
membangun relasi yang baik dan benar dengan Tuhan. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia di ayat 6. Kemudian contoh teladan berikutnya yaitu Nuh ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, yang belum Nuh lihat. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara, kita tahu bagaimana Nuh harus mempersiapkan bahtera itu di tempat yang jauh dari laut, dari air. Dia ditertawakan, dia diejek, dia dibully tentang iman percaya. Tetapi Nuh tetap melakukan hal itu sampai suatu terjadi. Dan pada akhirnya disitulah Nuh dikatakan dalam bacaan ini, karena iman maka menyelamatkan keluarganya. Ya. Jadi iman, Tuhan Yesus katakan imanmu menyelamatkan engkau dan seisi rumahmu. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, itu 3 contoh teladan dalam mempersembahkan korban yang terbaik, dalam bagaimana bergaul akrab dengan Allah, dan juga mempercayakan sesuatu yang tidak dan belum terjadi, tapi tetap dilakukan sampai semua itu dinyatakan. Contoh teladan iman yang tertinggi adalah di dalam Yesus Kristus, yang dimana dalam ketaatan yang total, dalam kesetiaan yang total, dalam penyerahan diri yang total, dalam pengorbanan yang total, di atas kayu salib sampai mati dan bangkit untuk menyelamatkan saudara dan saya dan dunia ini. Jadi itulah yang mau dikatakan oleh penulis Ibrani, supaya jemaat pada waktu itu jangan mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Apa artinya, apa maknanya, apa relevansinya bagi kita sebagai orang percaya pada masa kini? Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, maka ketika kita percaya, beriman kepadanya, itu berarti kita harus hidup benar di hadapannya. Iman yang benar adalah iman yang berbuat. Iman yang benar adalah iman yang taat. Iman yang benar adalah iman yang bergaul akrab dengan Tuhan di segala situasi. Bukan saja pada saat kita ada di dalam gereja, ada di dalam ibadah kita, ada di dalam persekutuan. Tapi dimanapun kita berada, kita belajar untuk taat, untuk setia, untuk memberikan yang terbaik, untuk mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah pertama-tama beriman, percaya. Untuk selanjutnya Tuhan yang akan mengatur jalan kehidupan kita, karena Dia sudah melewatkan itu bagi kita di atas kayu salib. Sehingga ketika kita mengalami apapun dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Karena itu ketika kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus saat ini, itu pun kita lakukan karena rasa syukur kita, karena beriman kepada Yesus yang mengampuni dan yang menyelamatkan. Tuhan memberkati saudara. Amin.
Jemaat, marilah berdiri bersama setiap orang percaya di segala zaman. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, kita mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus. Seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Arti perjamuan kudus, pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita dari awal inkarnasinya, menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah, bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita, karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar dikaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh Kudus yang sama kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. 4. Perjamuan kudus adalah tanda atau materai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai sejahtera Allah dengan kita. Tuhan Yesus sendiri yang mengokohkan janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. 5. Perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus yang mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus.
Jemaat, mari kita menguji diri, memasuki sakramen perjamuan kudus dan meja perjamuan disiapkan. Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagi saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah diserahkan untuk keampunan segala dosa kita. Saudara-saudara, anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah diserahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur.
Jemaat diundang berdiri dan menerima berkat dalam perjamuan kudus ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan dirimu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya umat manusia. Bersyukurlah, bersyukur, kemurahan ampunilah. Bersyukurlah, bersyukur selamanya. Jemaat, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan bersyukur lagi bahwa kami masih boleh ada dan bersama-sama dengan gereja-Mu di tempat ini, bahkan sampai ke ujung-ujung dunia. Ketika Injil itu diberitakan, ketika kabar sukacita diberitakan, sampai dimanapun kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan gereja-Mu. Tuhan tidak pernah tinggalkan hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anak-Mu yang bersekutu. Saat ini ya Tuhan, ajarlah kami untuk tidak berhenti pada percaya saja. Selanjutnya kami hidup tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolong kami. Perbaharuilah kami sesuai dengan kebenaran firman. Tolonglah kami yang masih ragu-ragu. Yang kadang-kadang kami tidak percaya, kurang percaya. Yang kadang-kadang di tengah-tengah penderitaan, pergumulan, kesakitan-kesakitan, kami meragukan kuasa-Mu. Tuhan, ampuni kami, perbaharui kami. Biarlah kami mengingat bahwa Engkau sudah melewatkan itu bagi kami di atas kayu salib. Sehingga saat ini kami boleh bersyukur untuk kasih-Mu, untuk pengampunan-Mu, untuk pengorbanan-Mu, untuk kesetiaan-Mu bagi kami, umat-Mu ini. Tuhan yang baik, yang penuh kasih. Karena itu ya Bapa, layakkan kami ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu ini Tuhan. Supaya kami berkenan kepadamu. Supaya kami layak Engkau dengar dan Engkau jawab. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Yang kadang-kadang bertentangan dengan kehendak-Mu. Tuhan, karena itu dalam pengasihan-Mu kami mohon ya Bapa, di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya, dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu, hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 31 dan 33. Yesus Kristus yang berhidup, bersama Dialah, dalam Dia ada hidup, puji Dia selamanya, keadilan dan hukumnya
Jemaat, mari berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar dengan penuh sukacita sebagai ungkapan syukurmu atas berkat Tuhan dalam hidupmu. Sejahtera
Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.